Aquarius, balik lagi di sini bersama aku Ayu, reader di Putu Danyang. Guys, di video ini aku bakal reading buat kamu mengenai seseorang yang akan datang. Tapi aku infokan bacaan ini sifatnya umum, jadi hasilnya tidak akan bisa cocok ke semuanya. Jadi aku mohon buat teman-teman dapat bijaksana dalam menyikapi setiap perkataanku, oke? Untuk Aquarius, aku ngelihat di sini ada yang lagi enjoy, happy, merasa nyaman banget sama hidup ya. Oke, beberapa mungkin juga lagi memperjuangkan sesuatu yang adil ya. Jadi kayak ada rasa nggak terima beberapa akhir ini sepertinya. Mungkin beberapa dari kamu juga lagi merasa kayak butuh dipuk-puk ya. Butuh diperhatikan, butuh disayang gitu ya. Nah, bukan berarti kita itu haus perhatian itu enggak, tapi kayak lebih pengen dihargain ya. Mungkin kepada orang yang kita sayang. Tapi kalau manja-manja sama pasangan, sama orang terdekat, is okay lah ya. So, apa sih kabar bahagia nanti buat kamu? Di sini aku tuh merasa orang ini kelihatannya tuh adalah sosok yang cukup menikmati hidupnya, ya. Bukan berarti hidupnya tanpa masalah gitu, tapi dia tuh sudah belajar bersyukur dengan apa yang dia milikin gitu. Saat orang lain sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain, dia itu justru lebih fokus memperbaiki hidupnya sendiri. Tipe-tipe yang kayak gini. Aku juga merasa dia tuh punya pembawaan yang menyenangkan ya, Aqua. Dia mudah diajak ngobrol, so selera humornya tuh bagus, dan kalau sudah nyaman dengan seseorang, dia tuh bisa membuat orang itu merasa diterima apa adanya. Dan aku lihat kalau dari zodiaknya ini kuat banget sih untuk zodiak Cancer, Libra, Pisces, Scorpio ya, Taurus, Capricorn, Virgo, Aries juga bisa sih, Sagittarius, Leo ya. Nah, dan saat ini aku itu merasa banget dia tuh sedang berusaha kayak menyelesaikan sesuatu dalam hidupnya ya. Nah, bisa jadi ada urusan pekerjaan, dokumen hukum ya, bisnis, atau bahkan dia tuh sedang mengambil keputusan besar yang mungkin akan memengaruhi masa depannya ya. Tapi yang paling kuat aku rasakan orang ini tuh kayak sedang belajar menutup satu bab dalam hidupnya dengan cara yang baik. Ya, dia tuh tidak ingin lagi membawa luka atau masalah lama ke masa depannya. Makanya ya, dia tuh terlihat lebih hati-hati gitu saat ini. Dia tidak mau lagi asal memilih orang untuk masuk ke hidup dia. Lalu bagaimana cara kalian itu dipertemukan? Kalau yang aku lihat ya di sini aku merasa kalian itu dipertemukan saat salah satu dari kalian itu sedang membutuhkan seseorang yang benar-benar bisa mendengarkan. Nah, bisa jadi awalnya itu hanya ngobrol biasa gitu ya, mungkin curhat, bertukar cerita gitu, atau sama-sama merasa nyaman karena pembicaraan kalian itu nyambung. Dan yang membuat hubungan ini berbeda itu, aku lihat sih kalian tidak merasa harus menjadi orang lain sih. Ya, kamu tuh bisa menjadi diri kamu sendiri, dan dia juga begitu. Aku bahkan merasa setelah ngobrol dengan dia ya, kamu tuh akan berkata dalam hati kayak, kok rasanya nyaman ya? Padahal baru kenal gitu. Karena apa? Dia tuh aku rasa emang pembawaannya enak kalau ngobrol ya. So, aku di sini
merasa tujuan dia hadir di mana orang ini tidak hanya datang untuk menjadi persinggahan ya, dia tuh membawa energi kestabilan kalau yang aku lihat. So, uh, kalau selama ini kamu sering bertemu orang yang hanya datang saat butuh atau orang yang membuat kamu terus bertanya kayak, dia serius nggak sih? Ya, dia tuh serius nggak? Gitu. Energi orang ini tuh beda gitu. Dia tuh kayak lebih menunjukkan keseriusannya lewat tindakan. Nah, mungkin dia tuh tidak pandai mengucapkan kata-kata yang romantis setiap hari gitu ya, tipe-tipe yang kayak gitu. Tapi dia tuh akan menunjukkan rasa pedulinya itu lewat hal-hal kecil yang konsisten. Jadi menurutku justru itu yang akan membuat kamu tuh merasa lebih tenang ya. Lalu potensi hubungan ini, aku perlu jujur sih di sini. Aku melihat hubungan ini tuh punya potensi yang baik, tetapi tidak berarti tanpa tantangan ya. Jadi kayak ada kemungkinan salah satu dari kalian itu membawa tanggung jawab yang cukup besar. Bisa karena pekerjaan, keluarga, atau bahkan beban hidup yang membuat waktu bersama tuh tidak selalu mudah. Ya. Nah, sesekali kamu tuh mungkin akan merasa hubungan ini kok berjalan lambat gitu ya. Tapi aku tidak melihat ini sebagai hubungan yang kehilangan rasa. Aku justru melihat dua orang yang sedang sama-sama belajar membangun hubungan di tengah kesibukan dan tanggung jawab masing-masing. Nah, kalau komunikasi dijaga, hubungan ini tuh justru bisa menjadi semakin kuat. Karena kalian tuh belajar menghadapi masalah sebagai tim, begitu. Jadi aku merasa uh, semesta itu sedang mempertemukan kamu dengan seseorang yang sudah jauh lebih dewasa dibanding orang-orang yang pernah datang sebelumnya ke hidup kamu, ya. Orang ini nggak datang membawa drama, tapi dia tuh datang membawa ketenangan. Ya mungkin langkahnya itu pelan ya mungkin dia nggak langsung mengungkapkan semuanya gitu. Tetapi ketika dia tuh memilih untuk tetap tinggal di hidup kamu, uh, itu karena dia memang melihat masa depan bersama kamu, bukan sekedar mengisi kekosongan ya. Jadi buat Aquarius, kalau nanti seseorang datang dengan cara yang sederhana, jangan buru-buru menganggap dia tuh tidak spesial. Karena seringkali hubungan yang paling bertahan lama itu bukan yang paling heboh di awal ya, melainkan yang membuat hati kamu itu perlahan merasa aman tanpa harus terus-menerus bertanya apakah dia akan pergi kayak gitu, ya. Oke, jadi kalau kamu udah merasa nyaman, tenang, nah bisa aja emang kamu udah apa ya, ketemu sama orang yang kemungkinan tepat buat kamu. Tapi kalau kamu masih selalu khawatir, kamu masih bertanya-tanya, nah itu sebaliknya ya. Oke, buat Aquarius, aku rasa cukup dulu readingan kita. Semoga bisa bermanfaat. Buat kamu yang pengen private reading di aku, boleh banget langsung WA aja ke nomor yang ada di deskripsi channel ya. Makasih udah hadir, salam santun buat semuanya.